Kenapa saya katakan ini di awal? Biasanya kita ini suka gatal, Pak. Tatkala melihat orang berbuat salah. Wah, greget. Itu sifat kita biasanya semacam itu. Nggak tahu yang lainnya, saya semacam itu, Pak. Tapi kenapa ya kita tidak greget kalau kita sendiri yang berbuat salah? Kita biasanya greget melihat orang berbuat salah, berbuat maksiat gitu. Tapi kenapa kalau kita sendiri yang salah, kok kita tidak greget pada diri sendiri? Nah, konsep inilah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Jadi kalau hari ini kita itu masih greget atau benci kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat dan sebagainya lah, keji, ya, mungkar gitu. Kita begitu benci, tapi tatkala kita berbuat salah, berbuat keji, berbuat mungkar, seperti biasa-biasa aja tuh. Nggak merasa bagaimana gitu. Ada mungkin penyesalan, tapi mohon maaf, diulangi lagi. Baik, Bapak dan Saudaraku sekalian, nanti karena ini biasanya berhubungan dengan satu hadis yang sangat populer hadis ini. Dan hampir setiap orang hafal hadis ini. Yaitu hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang hafal, Pak? Gini, man ro'a mungkaron fal yuhajir biyadi. Itu biasanya itu orang wah hafal banget. Ini hadis lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri. Dari Abi Sa'id al-Khudri. Radhiyallahu an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abi Sa'id. Qala Abu Sa'id berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man barang siapa ro'a mengetahui atau menyaksikan minkum di antara kalian mungkaron suatu kemungkaran, suatu perbuatan jahat, suatu perbuatan tidak baik, suatu perbuatan yang menyalahi aturan syariat, fal yughayyir, maka rubahlah. Dengan apa? Biadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lisannya. Nah, kita ngomong, oh itu salah. Jadi langsung kita ngomong. Fa illam yastati, apabila kita tidak mampu, fa biqalbi, maka dengan hati kita. Wa dzalika, dan yang semacam itu, yang bagaimana semacam itu yang dengan hatinya adaful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, Bapak dan Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya yang dalam bahasa Sunda orang menyebut kecapangan dengan hadis ini gitu ya. Dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh saja Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian menggunakan hadis ini dan harus dilakukan dengan catatan. Jangan seperti filosofi lilin. Orang lain dicangan, diri sorangan, kebakaran. Jangan saya semacam itu. Orang lain terang benderang, sekelilingnya dia sendiri harus terbakar. Ilmu ajub.
Hal yang semacam itu ini yang konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu dibenahi dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya tatkala kita menyajikan sebuah kebenaran, tatkala kita mengabarkan sebuah kebenaran atau mendakwahkan kebenaran, itu diterima dengan baik. Diterima dengan senang hati, diterima dengan tulus. Kan jangankan kita menyebarkan kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang jelek, orang dengan cara yang baik saja belum tentu orang menerima tatkala kita melaksanakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka tatkala kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka di awal itu apa dulu yang kita lakukan? Ma'ruf dulu, kebaikan, Pak. Jadi menyuruh kepada kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Itu sudah konsep dari awal, dari mulai bicara tentang nasihat, dari mulai bicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik, gitu, semacam itu. Adapun mereka itu mau mengikuti kita atau tidak, itu sudah bukan kewajiban kita, karena tidak bisa memaksa. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW saja mengajak kepada tauhid saja belum tentu. Belum tentu, itu Rasul yang sudah jelas-jelas gitu ya, menyampaikannya itu dengan santun, dengan sopan, dengan baik, dengan lemah lembut gitu. Dan lemah lembut. Walaupun nanti ada konsep yang menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah keras dengan orang-orang kafir. Al-Quran itu lebih keras lagi Pak kepada orang-orang yang mukmin. Karena apa? Dituntut untuk komitmen. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, itu dituntut komitmennya melaksanakan syariat-syariat Islam. Namun maaf, kalau orang kafir atau non-muslim dituntut enggak untuk melaksanakan syariat-syariat Islam? Kan tidak wajib, tidak dituntut. Gitu. Nah maka ada stepping harus dilakukan oleh kita. Gitu. Nah begitu juga nanti ini ada satu hadis yang sangat menarik ini. Nanti mudah-mudahan kena. Tentang tatkala bagaimana kalau pemerintah kita itu sudah melenceng gitu ya. Nanti ada. Baik, kembali kepada hadis yang populer ini. Ini banyak pentafsiran hadis tentang apa makna dari fal yuhoyir biyadi. Rubahlah dengan tanganmu. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan cara memukul, bukan dengan cara mencambuk, bukan dengan cara menembak, gitu. Atau bukan dengan cara menghunuskan pedangnya, tetapi dengan kekuasaan yang kita punyai. Seorang presiden katakanlah, jauh tinggi presiden malah. Yang bisa buat undang-undang ya DPR, MPR, termasuk dengan pemerintah gitu. Dia itu kan kuasanya itu di tangannya Pak. Dengan goresan penanya menandatangan itu selesai undang-undang. Dibanding mungkin dengan kita. Ya kita tidak punya kekuatan. Yadun kita, tangan kita itu tidak punya kekuatan itu. Jadi dengan yadun kekuatan itu tidak hanya saja tangan secara tekstual. Tetapi kekuatan kita itu apa? Kita punya kekuasaan apa? Itu ya. Kita punya kekuasaan apa? Nah, segenap kekuasaan yang kita punyai digunakan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat sekali lagi harus dengan cara yang santun. Dan saya yang santun bukan dengan cara yang semena-mena. Mumpung tanda tangan saya berlaku,
tanda tangan aja. Tidak semacam itu. Tetapi harus tetap santun. Nah ini penjelasan, salah satu penjelasan bahwa biyadih itu bukan saja dengan tangan kosong kita atau dengan senjata kita, tetapi dengan kekuasaan kita. Kalau kita sebagai kepala kantor, kementerian apa gitu, atau kepala badan apa, kepala bagian apa, termasuk mungkin di rumah tangga yang kecil lah itu. Sebagai kepala rumah tangga punya hak prerogatif untuk membimbing, untuk mendidik anak istri kita. Punya kewajiban untuk mengatur rumah tangga kita, punya kewajiban untuk menegur istri dan anak kita. Contoh yang kecil saja, dia tidak sholat, tegur Pak. Itu ya, kan sudah ada rule of game-nya, sudah ada tata caranya. Apabila anak sudah umur 9 tahun harus bagaimana, kalau sudah dewasa bagaimana. Nah stepping itu harus dilakukan, langkah-langkah itu sudah dilakukan. Kita sebagai kepala rumah tangga, itu hal yang kecil. Karena harus diawali dari situ. Kalau kita ngawang-ngawang amar ma'ruf nahi mungkar terus di luar dari kekuasaan kita, ya agak susah. Yang terlihat saja di komunitas kecil kita saja lah, gitu. Di keluarga. Keluarga itu kan negara terkecil Pak. Keluarga itu kan negara terkecil karena ada pemimpinnya, ada rakyatnya gitu. Nah itu saja ada yang kecil, kalau itu sudah bisa, nah ini harus sudah pasti dipastikan Bapak dan saudaraku sekalian bisa menggunakan falyuhoyir biyadi. Sebab sepertinya tidak mungkin lah seorang Bapak tidak mampu itu merubah kejelekan kepada kebaikan atau mengajak kepada kebaikan dengan kekuasaannya. Tapi sekarang banyak Pak. Apa dengan Pak Bilisa nih? Mohon maaf nih. Yang suaminya STSI, suami takut istri umpama gitu. Walaupun banyak terjadi gitu. Karena banyak hal, banyak faktor. Biasanya dari faktor ekonomi atau faktor keilmuan juga bisa itu. Atau mungkin faktor yang lain karena kita terlalu banyak salah Pak. Biasanya kalau kita terlalu banyak salah di depan istri, kita itu nggak bisa banyak berkutik Pak. Karena nanti dibalik-balikin. Ada si bapak dulunya salah begini, diem lah. Akunya diem. Karena takut kesalahannya diungkit. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Minimalisir Pak kesalahan kita. Supaya tidak banyak salah. Supaya tatkala kita mau menyatakan kebenaran, itu kita punya kekuatan. Caranya begitu. Nah hal yang sama itu Bapak dan Ibu sekalian perlu dikomunikasikan dengan baik. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, Pak Bilisa nih, maka kita harus bicara. Bicarakan. Kalau itu memang perbuatan anak kita, perbuatan istri kita itu salah. Tapi konsepnya ini tidak hanya kepada kita ya Pak. Tidak kepada kita saja. Bukan kita saja yang ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap orang itu kan tidak selalu benar. Maka tatkala kita dibenarkan oleh istri kita, dibenarkan oleh anak kita, ya kita harus mau. Jangan egois. Kan yang bisa membenarkan itu kan kepala keluarga. Jadi istri, anak-anak dia mah nggak bisa Pak. Karena konsep untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah konsep secara general, secara umum. Jadi siapa saja boleh, itu ya, siapa saja boleh yang punya kekuasaan, walaupun dia umurnya baru anak kemarin, itu ya.
Kalau bahasa sekarang mohon maaf walaupun dia pemimpin karbitan gitu ya. Walaupun dia, ya mohon maaf lah, jangan berkonotasi yang lain-lain atau asumsi yang lain-lain. Walaupun pemimpin karbitan karena dijahit oleh keluarganya atau siapanya, gitu, umpama terjadi. Ya kalau dia sudah punya kekuasaan, ya kita ikuti kalau itu adalah benar. Kalau tidak benar, nanti kita lihat di sini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita boleh represif? Ternyata tidak. Lanjut, fa'ilam yastati, apabila kita tidak mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan omongan kita, pabilisan nih, ini ada orang mengatakan dan ilmu kita, Pak. Jadi bukan hanya sekedar ngomong tanpa punya ilmu. Sekedar ngomong tanpa punya pengetahuan. Kita akan mengatakan kebenaran itu kan tatkala kita tahu tentang keilmuannya. Kalau kita tidak tahu ilmunya ya tidak mungkin. Fa'ilam yastati, apabila kita mohon maaf, kita kekuasaan tidak punya, ilmu tidak punya, pengetahuan tidak punya. Maka bagaimana caranya? Fabi kolbi, maka hati kita. Jadi nanti kalau orang, saya mah tidak suka dengan dia, bukan dengan dianya Pak, bukan dengan orangnya. Tapi harus tidak suka dengan perbuatannya. Kalau orang bisa memilah dan memilih mana dia benci kepada orangnya atau benci kepada perbuatannya, maka dia tidak akan pilih-pilih orang, Pak. Tapi kalau bencinya kepada orangnya, ya hanya kepada dia saja yang berbuat salah. Yang begitu orang lain yang buat salah sama tidak benci. Tapi kalau kita bisa membencinya, itu bukan membencilah di sini. Fa'ilam yastati biqalbi. Jadi merasa tidak senang, merasa benci dengan perbuatannya bukan kepada orangnya. Jadi kalau kepada orangnya biasa saja. Kita tetap bertegur sapa, kita tetap santun, kita tetap berkomunikasi gitu ya. Karena yang disebut dengan pabilisani itu, pabikolbih itu bukan mendiamkan, Pak. Bukan mendiamkan, bukan membiarkan, bukan. Bukan, tetapi kita punya sikap. Punya sikap. Kan orang tatkala ada orang berbuat tidak baik, terus kita membiarkan kan berbeda dengan kita ambil sikap. Biarkan saja, berbeda. Ya semaunya saja dia, tapi kalau kita ambil sikap kita bagaimana? Minimum kita tidak suka dengan perbuatan orang tersebut. Memang agak susah membedakan antara tatkala seseorang berbuat kejelekan, lalu kita membenci kejelekan tersebut dengan tidak seperti membenci orangnya, itu seperti agak susah membedakan. Tetapi nanti lambat laun pasti bisa, Pak. Pasti bisa. Jadi artinya gini, nyata kalau dia berbuat semacam itu berarti kita tidak mau menegur, tidak mau menyapanya, gitu ya. Tetapi tatkala kan dia tidak terus berbuat jelek terus gitu kan Pak. Nah tatkala dia sudah berubah, ya mau tidak mau kita harus tetap menyapa, kita harus tetap bertegur sapa dan selanjutnya. Itu Bapak dan saudaraku sekalian, hadis yang sangat populer ini tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.